Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Amalia dengan nomor NPM 2317051036. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah praktikum kecerdasan buatan tahun 2025, yang dimana NPM saya berakhiran genap, berarti saya mengerjakan algoritma genetik ya, dengan tipe clustering. Oke, langsung saja. Di sini saya mendapatkan data dari uji machine learning repository, yang dimana tuh pelanggan berhasil, yang dimana tuh uh, kumpulan data mengacu pada klien distributor berhasil. Jadi ini mencangkup pengeluaran tahunan dalam satuan moneter pada berbagai produk. Lalu saya di sini memasukkan datanya itu lewat import di drive. Oke, kita langsung saja ke pertama. Itu terdapat beberapa library seperti import pandas, itu digunakan untuk memproses data dalam bentuk data frame. Lalu import numpy snp itu untuk operasi matematika dan array, matplotlib untuk visualisasi data, seaborn itu untuk library visualisasi berbasis MATLAB dengan tampilan yang lebih menarik. Lalu from scikit-learn processing ini untuk menstandarisasi fitur data seperti min itu 0 dan standarisasi itu 1. Lalu from scikit-learn cluster import K-means itu untuk menerapkan algoritma K-means clustering. Lalu scikit-learn matrix itu untuk mengevaluasi kualitas cluster. Lalu import random itu untuk menghasilkan angka acak. Lalu dataset yang saya pilih ini berisikan data pengeluaran tahunan dari pelanggan grosir di berbagai kategori produk. Jadi studi kasus ini bertujuan untuk melakukan segmentasi pelanggan grosir berdasarkan data pengeluaran tahunan mereka. Data yang saya pakai ini berisikan 440 data. Yang dalam tahapan pre-processing ini, saya ingin melihat data teratas, yang dimana kita ngeprint data awal. Lalu di sini muncul 5 data awal yang bisa kita lihat sendiri. Lalu saya juga ingin menampilkan info dari dataset, yang dimana terdapat 440 data yang dimulai dari data 0 sampai dengan 439, lalu terdapat 8 kolom dengan data tipe integer 64. Lalu di sini saya mengecek missing value, yang dimana kegunaannya itu untuk memastikan semua fitur itu bertupan numerik atau tidak ada yang kosong. Karena ini dibutuhkan untuk clustering. Lalu melihat ukuran data yang akan diproses, yang dimana kita bisa lihat tipe datanya itu integer 64. Lalu selanjutnya itu saya mendrop kolom channel dan region karena tidak digunakan untuk clustering. Setelah itu saya melakukan normalisasi data, yang dimana normalisasi ini digunakan sebelum kita lanjut ke genetik algoritma. Bisa kita lihat data setelah distandarisasikan itu terdapat 6 kolom. Kita lanjut ke tahapan utama, yaitu di mana genetik algorithm adalah teknik optimasi berbagai evolusi biologis yang digunakan untuk menemukan solusi optimal. Dalam konteks ini, GA digunakan untuk mengoptimalkan jumlah klaster dalam algoritma K-means cluster berdasarkan Silhouette score. Jadi tujuannya itu untuk mencari jumlah klaster terbaik untuk metode K-means. Di sini saya menggunakan parameter GA, yang dimana bisa kita lihat yaitu populasi size-nya saya menggunakan 10 individu. Generasinya saya menggunakan 20 generasi, lalu mutasi rate yaitu atau sebanyak probabilitasnya 30%. Lalu rentang nilai K itu 2-10, yang dimana 2-nya itu dari K minimum dan K maksimum, yang menggunakan rentang nilai 2-10. Lalu yang pertama itu terdapat fungsi create individu, yang dimana itu untuk mengrandom nilai K, itu membuat populasi awal atau 10 individu. Lalu kita lanjut ke evaluasi fitness, itu digunakan untuk menilai kualitas individu atau solusi dengan memakai Silhouette score. Lalu kita lanjut ke seleksi kedua, yaitu mencari individu terbaik untuk dijadikan orang tua.
Lalu saya juga menggunakan fungsi crossover yaitu untuk mengambil rata-rata untuk menghasilkan anak baru. Lalu saya juga menggunakan fungsi mutasi yaitu di mana kita sedikit mengubah nilai K yang kita gunakan. Lalu kita ke fungsi genetic algorithm yang dimana merupakan fungsi dalam dataset atau analisis yang kita cari. Lalu di sini hasil akhirnya itu dari generasi terakhir yang dimana hasilnya itu dari generasi 1 sampai generasi 20 yang dimana hampir nilai itu 0,84 tetapi saat generasi ketiga kita mengalami penurunan yaitu dengan nilai 0,8472. Jadi base nilai K dari GA ini adalah 3. Lalu yang tahapan selanjutnya itu visualisasi konvergensi. Yang dimana di grafik ini bisa kita lihat yang dimana yang di bawah ini merupakan generasi 1 sampai 20. Jadi dari generasi 1 sampai 3 ini terdapat penurunan yang bisa kita lihat, lalu naik lagi dari generasi 4 sampai 20 yang dimana tuh nilainya stabil. Ini merupakan grafik performa algoritma genetik selama 20 generasi dalam mencari jumlah klaster terbaik. Jadi nilai Silhouette score ini stabil di sekitar 0,8483 yang menunjukkan kualitas klaster ini cukup baik. Lalu yang terakhir ini saya menampilkan hasil cluster result dengan nilai K yang dimana kan tadi K itu merupakan base terbaik dari GA. Bisa kita lihat di sini terdapat 3 warna yaitu warna coklat, warna biru tua, dan warna biru muda. Di mana warna coklat ini menandakan bahwa pembelian kecil dan seragam, jadi tidak menonjolkan di satu kategori. Dan ini cocok dengan pelanggan seperti konsumen kecil untuk usaha kecil, toko rumahan, atau pembeli individu. Lalu di warna biru bisa kita lihat dia menyebar agak ke kanan, yang tapi memiliki variasi lebih besar dalam dimensi PCA. Ini cocok untuk restoran atau catering yang butuh bahan baku segar seperti fresh, mix, dan delicatessen. Lalu bisa kita lihat di atas kanan terdapat warna biru muda yang menunjukkan bahwa pembelian besar dan bervariasi. Ini cocok dengan supermarket atau distributor yang membeli dalam jumlah besar atau banyak produk seperti grocery, milk, dan deterjen. Jadi kesimpulan dari UTP ini adalah berdasarkan hasil clustering terhadap dataset Wilcox Customers didapatkan 3 segmen pelanggan utama berdasarkan pola pembeliannya. Proses optimasi jumlah klaster menggunakan genetic algorithm menghasilkan nilai K terbaik 3 dengan Silhouette score yaitu 0,0.8483 menandakan kualitas klaster yang cukup baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.